Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada praktikum dasar sistem operasi, yaitu praktikum modul 4 web, DNS, dan DHCP server. Perkenalkan, nama saya Nur Rahdiat Nasubagia dengan kode asisten NIS. Selanjutnya kita ke penjelasan materi. Web server dari sisi software merupakan service atau layanan yang menyediakan layanan web kepada klien yang melakukan request terhadap layanan tersebut dan juga mengatur bagaimana sebuah web user mengakses layanan tersebut sesuai dengan. Jadi bisa dilihat pada gambar terdapat protokol HTTP dan HTTPS. HTTP dan HTTPS itu salah satu protokol utama pada web server. Nah, untuk perbedaannya, komunikasi antar klien menuju server ketika menggunakan HTTP, protokol HTTP saja, itu tuh tidak terenkripsi. Jadi data yang dikirim atau paket yang dikirim ketika berkomunikasi itu rawan untuk dicuri oleh penjahat cyber gitu, penjahat digital. Nah, sementara untuk protokol HTTPS bisa dilihat komunikasi antar klien menuju servernya itu terenkripsi atau terbungkus rapi dengan sertifikat SSL. Untuk tentang sertifikat SSL mungkin lebih jelasnya teman-teman bisa cari di Google. Nah, selanjutnya ada DNS server. Nah, Domain Name System atau sistem penamaan domain merupakan sebuah sistem yang memetakan domain kepada IP address untuk memudahkan pengguna mengakses sebuah website atau server. Sistem pada DNS menyimpan informasi tentang nama host atau nama domain dalam bentuk basis data tersebar atau distribute database di dalam jaringan komputer. Jadi untuk penjelasan singkatnya mungkin informasi tentang nama domain tidak tersimpan hanya dalam satu DNS server gitu. Jadi di beberapa server-server DNS tetangganya juga informasi tentang DNS server tetangganya yang lain itu ada gitu. Jadi makanya disebut distribute database. Nah, untuk DNS sendiri terdapat level-level. Pertama ada root level, terus ada top level, dan ada second level, dan seterusnya. Bisa dilihat pada contoh untuk root level itu dia dipetakan dengan titik, top level itu domain pertama setelah titik, lalu second level itu yang sysjar, dan AEM itu third level dan seterusnya kalau mau ditambahkan. Nah, antar level itu dibedakan dengan titik. Nah, saya paling mau jelaskan tentang root level domain ini. Kalau teman-teman mengetikkan nama domain di URL browser itu teman-teman tidak perlu mengetikkan titik di akhir, tapi tetap bisa mengakses sebuah website gitu. Itu memang benar. Cuman untuk root level ini kegunaannya itu bisa dijelaskan ketika sebuah sistem ingin mencari sebuah nama domain. Jadi ibaratnya singkatnya itu si root level ini, titik ini menjadi titik tumpu atau titik acuan awal untuk mencari sebuah nama domain. Jadi misalnya lokal domain kita kan sysjar.id misalnya. Nah, kalau misalnya kita ingin mencari irp.id misalnya, maka sistem akan mencari dari root level domain, dari titik awal itu dia akan mencari top level domainnya dulu, yaitu ID. ID ada nggak ID, misalnya ketemu 10 baris nama domain dengan top level domain ID. Nah, selanjutnya dicari second level domain yaitu ERP ada nggak. Kalau misalnya ada langsung diberikan ke klien yang ingin mengakses. Tapi kalau misalnya tidak ditemukan maka akan dioper ke server tetangga lain untuk diminta tolong lah untuk mencari ada nggak informasi tentang nama domain tersebut. Seperti itu. Nah, salah satu file konfigurasi pada DNS server yang teman-teman konfigurasi itu ada resolve.conf. Nah, resolve.conf ini itu digunakan untuk konfigurasi resolver, name resolver. Untuk lebih jelasnya detailnya name resolver mungkin teman-teman bisa cari di Google. Nah, tapi mungkin yang saya jelaskan di sini ada 3 keyword pada file resolve.conf. Yang pertama ada domain, terus source ada name server. Bisa dilihat domain itu menentukan nama domain lokalnya, source itu menentukan daftar dari nama-nama domain yang digunakan untuk mencari nama host. Terus name server itu bisa digunakan beberapa kali, itu menentukan alamat IP dari server DNS yang digunakan oleh name resolver. Nah, mungkin ini contoh resolve.conf. Misalnya kan domain sysjar.io. Nah, itu mematakan berarti sysjar.io itu adalah server lokal, name server lokal kita. Source sysjar.io, irp.io, dan ead.io itu menandakan
list daftar alamat server domain yang akan kita jadikan acuan untuk mencari sebuah nama domain gitu. Terus bisa dilihat name server 202.158 dan seterusnya, ada 3 itu menandakan yang tadi menandakan alamat IP dari server DNS yang digunakan oleh name resolver seperti itu. Selanjutnya ada DHCP server, Dynamic Host Configuration Protocol. Mungkin untuk DHCP server tidak perlu saya jelaskan terlalu panjang, teman-teman bisa baca. Soalnya DHCP server yang paling banyak ditemukan di aktivitas sehari-hari, mulai WiFi, mau lokal ataupun ISP dari internet juga menggunakan konsep ini. Nah, kita lanjut saja. Di sini saya akan menjelaskan struktur sistem perintah sistem CTL. Mungkin ini harusnya di awal, cuman kembali lagi mungkin ada teman-teman yang masih belum paham gitu kan. Nah, jadi sistem CTL itu struktur perintahnya itu sistem CTL spasi kondisi spasi layanannya. Nah, kondisinya ini yang pertama ada start. Start itu ya menjalankan layanannya misalnya. Status untuk melihat status dari layanannya, apakah mati, apakah nyala, atau apakah bisa juga dipakai untuk melihat error di mana dari konfigurasi layanan tersebut. Terus restart itu biasa kita gunakan ketika kita ingin mengupdate konfigurasi dari layanan tersebut. Jadi layanan tersebut akan dimatikan lalu dinyalakan lagi agar konfigurasinya terupdate. Terus ada stop untuk mematikan, pastinya mematikan layanannya. Terus ada reload. Nah, reload ini hampir sama dengan restart, cuman bedanya kalau restart mematikan dulu lalu menyalakan lagi, sementara reload hanya mereload file konfigurasi tanpa mematikan si layanannya. Terus ada enable, itu menjalankan layanan secara daemon atau menjalankan secara startup gitu. Jadi ketika kita ingin layanannya tuh otomatis nyala ketika kita menyalakan mesin atau komputernya, maka kita pasang enable gitu untuk layanan tersebut gitu, maka otomatis nyala. Kalau misalnya disable, dia tidak otomatis nyala. Misalnya dalam kondisi nyala nih, terus dimatiin komputernya, terus pas dinyalain lagi komputernya, kondisi layanan tersebut mati otomatis, bukan tidak nyala gitu, padahal tidak di stop sebelumnya. Seperti itu. Mungkin sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semangat buat teman-teman, tetap semangat belajar di masa pandemi ini. Ketika keluar rumah tetap jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Terima kasih. Kalau misal ada yang belum jelas, mungkin bisa kontak ke line atau Instagram Lab Sisjar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.